Bapak dan Ibu tinggal buka BKU-nya. Ini kita fokus bendahara pengeluaran dulu. Jadi bendahara pengeluaran bisa buka BKU-nya dan masuk dalam posisi input. Oke. Nah, untuk menginput kita masuk langsung dalam menu input. Kita nggak masuk menu-menu yang lainnya karena posisinya kan kita sudah melakukan step yang pertama ya. Yang kedua langsung ke menu input. Karena yang pertama tadi input saldo awal sudah, input anggaran sudah, maka sekarang kita masuk ke jurnal transaksi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilan tidak jauh berubah dengan versi 1.2 yang tempo hari. Ini hanya beberapa hal saja yang dirubah. Oke. Secara penggunaan masih sama. Nah, di sini kita akan masuk ke input transaksi. Nah, di sini transaksi contohnya sudah disiapkan. Kita bikin simpel aja Bapak dan Ibu ya, karena nanti takutnya malah bingung kalau kebanyakan. Jadi kita bikin sedikit saja. Pertama kita mulai dulu dari bendahara pengeluaran. Transaksinya segini saja ya. Kita anggap bulan Januari. Oke, pertama ada transaksi terima JKN kapitasi bulan Januari. Oke, judulnya ini, nilainya ini. Oke, kita langsung pilih saja debit dan kredit, langsung kita isi ya. Di sini kita copy. Nah, dia berpasangan kan. Nah, ini selalu kita lihat ada selisih di sini ya. Nantinya harus 0 ya. Tidak boleh selisih. Berarti jurnalnya sudah balance. Nah, terima JKN ataupun terima dana kapitasi itu kan sifatnya menambah kas ya. Berarti dia masuk sebagai BLUD. Nah, ini bisa diklik seperti ini. Ada beberapa sistem ataupun office yang bisa langsung diketik di sini. Misal klik ya, BLUD. Nah, itu langsung muncul dia tuh. Yang ada tulisan BLUD-nya. Tinggal kita pilihkan kas di BLUD. Ada juga dia yang nggak bisa. Jadi dia harus menu begini. Kita klik begini. Baru kita pilih satu-satu gitu ya. Nah, nanti dicoba saja di masing-masing laptop, komputer, ataupun device yang Bapak dan Ibu gunakan, caranya seperti apa. Kalau dia nggak tampil itunya, nanti ada yang abu-abu seperti ini dia untuk ngeklik, untuk munculinnya ya. Kalau misalnya nggak tampil banyak seperti ini, nanti kalau di scroll ke bawah dia ada menu yang warna abu-abu gini, diklik aja ntar harusnya dia muncul gitu ya. Oke, ini kita pilih jurnal dulu, debat. Yang nambah kan kas BLUD ya, terima ya. Kemudian yang nambah berikutnya apa? Pendapatan. Ini kita sudah pernah belajar waktu kita di workshop tempo hari. Jadi sepertinya kalau untuk input ini sudah mengerti ya. Nah, kalau untuk ininya coba kita tulis kapitasi ya. Kapitasi. Nah, ada ya. Pendapatan JKN kapitasi. Kita klik di sini. Oke, kita masuk. Jangan lupa kita input nomor bukti. Anggap aja di sini KPT garis miring 01 karena dia bulan 1 2024. Anggap saja begini ya. Ini harus selalu diisi Bapak dan Ibu ya, nggak boleh nggak diisi. Kemudian anggarannya kita harus pilih dana BOK atau dana BLUD. Berarti karena dia JKN, dana BLUD. Oke. Kemudian pilih bulannya. Ini transaksinya bulan Januari. Kita pilih bulan Januari. Oke, ini harus paket komplit seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Kita pilih misal tanggalnya, katakanlah tanggal 17 Januari kita terimanya ya, 2024. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk ataupun tampilan kalau dalam satu jurnal itu sudah benar. Jadi dia harus semuanya seperti ini, satu set dia terisi semua, gitu ya. Kita masuk ke jurnal kedua. Jurnal keduanya adalah terima JKN non kapitasi non kapitasi ya, bulan Februari. Dilengkah aja satu baris ya, biar enak tampilannya. Ditaruh di atasnya juga boleh sebenarnya, cuman kita lebih enak kalau misalkan dia dilengkah jadi kelihatan. Untuk uraian transaksi Bapak dan Ibu itu sesuaikan saja dengan nama penulisan di BKU-nya. Kalau di BKU-nya tulisannya misal dana, misalnya ada nama banknya gitu ya, Mandiri, Strip, terima JKN kapitasi gitu ya, bulan Januari, bla 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 bla, itu boleh ya Pak dibuat sepanjang-panjangnya nggak masalah gitu ya. Oke, kita sudah seperti ini bentuknya, kita akan pilih lagi seperti tadi. Dia diterima ya, berarti terima uang ya, berarti yang nambah adalah kas BLUD. Kenapa kas di BLUD? Karena dia rekening bank. Kembali lagi ya, kalau dia rekening bank bukan tunai, maka dia langsung kas di BLUD. Tetapi kalau misalkan dia adalah posisinya adalah tunai, maka ada pilihan kas bendahara penerimaan atau kas bendahara pengeluaran, tergantung siapa yang menerima. Karena ini bank, maka kita pilih kas di BLUD. Nah, karena dia adalah non kapitasi, coba kita klik non. Nah, dia nggak tampil ya. Coba kita klik panahnya. Harusnya sih dia tampil.
Oh, nggak mau juga. Nah, kadang bisa seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Non kapitasi. Coba kita klik lagi non kapitasi. Nah, di sini muncul ya, non kapitasi. Sekarang kita pilih lagi, misalnya ini bisa kita copy seperti ini, tapi ingat 1 2 3 ya. Misalnya ini KPT non ya, misalnya ada nonnya. Nah, ini dananya udah BUD, bisa kita copy paste, tapi ingat pakai 1 2 3 biar hasilnya tetap bagus. Bulan Januari kita klik di ke 1 2 3, di sini boleh kita paste. Katakanlah terimanya sama ya, sama-sama tanggal 17. Oke, nah seperti ini ya, transaksi sudah benar ya, inputnya seperti ini. Kemudian input lagi, oke, misal biar enak ngelihatnya kita tarik aja deh ke atas semua, yang kita tinggal rapihin ya. Kita taruh di sini aja, biar enak. Oke, terima jasa giro ya, terima jasa giro. Oke, terima jasa giro berarti dia masih dikasih di BLUD, terimanya adalah jasa giro, jasa giro. Tidak muncul? Ya, muncul. Oke. Misalnya nomor booknya just gear gitu ya. Just gear 01 2024 ya. Ini contoh saja ya, nanti diikuti berdasarkan data Bapak dan Ibu. Misal terimanya adalah 38 lagi 31 ya. 31 Januari 2024. Nah, seperti ini. Transaksinya urutan tanggalnya tidak apa-apa Bapak dan Ibu, ada yang lompat karena nanti sistemnya akan tetap menggabungkan lah intinya. Jadi jangan dihapus, mendingan ditambah saja gitu ya. Nah, di sini ada nomor sebenarnya di paling kanan. Misal di sini ada nomor 1 2 3 ya. Nah, ini transaksi nomor 4. Misal nomor 4 ini kita hapus, sudah tadi ya. Belanja bahan bangunan ya. Belanja bahan bangunan. Bangun. Bahan bangunan itu persediaan, harus ada tulisan belanjanya. Belanja bahan bangunan konstruksi. Oke. Nah, karena ini posisinya adalah uang keluar, maka pasangannya harus dikredit ya. Misal contoh belanjanya itu dia pakai bank langsung transfer. Berarti dia tidak boleh menggunakan kos tunai karena uangnya ada di bank. Nah, biasanya kan kalau di PKM kita ataupun di puskes kita, dia tidak bisa serta-merta seperti ini ya, kas di BLUD ya. Biasanya kita ada tarik tunai dulu ya, ke bendahara pengeluaran ya. Nah, kalau seperti itu, berarti pertama kali, ini kita hapus dulu. Yang harus dilakukan adalah tarik tunai dulu. Misal, dana kapitasi yang tadi ini totalnya berapa? 68 ya, oke, coba kita tambah dulu semuanya ya. Biasanya kan kita tarik ya uangnya ya. Oke, nah kalau mau dibelanjakan, biasanya karena kita mekanisme tarik tunai, maka di sini harus dijelaskan bahwa ada tarik tunai dana dana JKN aja biar komplit. JKN Januari 2024, tarik tunai ya ke bendahara pengeluaran. Oke, misal ditarik tanggal 18-nya ya, 18 bulan 1 2024. Karena kita belanjanya pakai bayar tunai misal gitu ya. Maka di sini seperti biasa. Nah, ini boleh nggak ada voucher, boleh ada ya, karena hanya penarikan tunai aja. Dia ada terekam di rekening koran gitu ya. Maka karena dia berkurang kas di BLUD-nya, makanya posisinya ditaruh di kredit ya. Oke, di sini adalah kas di bendahara
pengeluaran. Karena dari bank berpindah ke tunai. Kas di bendahara pengeluaran. Kita klik ya. Nah, jangan pernah Bapak dan Ibu belanja dalam bentuk tunai kalau belum dikeluarkan ke kas di bendahara pengeluarannya. Ada transaksi begininya. Kenapa? Nanti selisih. Oke? Jadi ini harus selalu dilakukan dulu. Kalau nggak dilakukan nanti pasti selisih. Gitu ya. Baru setelah ini sudah tarik tunai, berarti bendahara pengeluaran di sini ya posisinya ya, sudah pegang uang nih 67 juta. Oke, maka kita akan melakukan pencatatan transaksi kelima. Yang tadi adalah belanja bahan bangunan. Oke. Misal voucher transaksinya adalah nanti ini diisi aja intinya P01 aja nulisnya 24, ini contoh aja ya, tapi nanti harus diisi. Misal belanja tanggal 19. Oke. Nah, di sini belanja bahan bangunan tadi adalah belanja bahan aja tadi ya. Belanja bahan bangunan. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, karena dia pakainya uang tunai, makanya yang kita ambil adalah kas di bendahara pengeluaran, bukan kas di BLUD karena nggak pakai uang transfer kita, tapi pakai tunai bendahara pengeluaran. Demikian seterusnya ya. Kita pindah dulu ke bawah. Oke, transaksi berikutnya. Oke, transaksi beli tabung gas ya. Isi tabung gas. Ini sama. Posisinya sama. Ini yang kedua. 6. Bisa beli tabung gas tanggal 20. Ya, ini agak random ya urutannya ya. Nanti urutannya sesuaikan saja Bapak dan Ibu ya. Nanti dia harus urut sebenarnya kalau inputnya. Tapi kalau misalnya ada yang selip, nggak perlu dihapus, ditaruh di bawahnya pun nggak apa-apa. Oke, berarti kita klik di sini gas ya. Ada nggak gas? Belanja. Nah, isi tabung gas ya. Kemudian kas di bendahara pengeluaran. Nah, kita ada belanja jasa tenaga kesehatan ya. Berarti ini kita jaspel ya. Jaspel. Nah, jaspel berarti jasa tenaga kesehatan. Jasa tenaga ya. Ini dia belanjanya. Kas di bendahara pengeluaran. Anggaplah kita belanjanya di tanggal 21. Oke, dananya dana BLUD. Kemudian ininya anggaplah transaksi keempat, pengeluaran keempat. Nah, ini kan Desember ya, berarti Desember baru dibayar di Januari ya. Berarti nanti harus ada penjurnal balik atau jurnal koreksi ya. Oke. Kemudian ini ada bayar jaspel bulan Januarinya. Oke. Oke, anggaplah dia bayar di tanggal dan yang transaksi yang sama ya, cuman transaksi vouchernya yang berbeda. Oke, ini sama, jadi kita copy aja kalau sama. Oke, kemudian dia ada pemungutan PPh 21. Oke, dipungut ya PPh 21-nya ya. Oke, ketika dipungut berarti kan ada uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran yang harusnya dikeluarin full tapi berkurang kan. Jadi kas bendahara pengeluarannya bertambah sehingga dia ada di posisi debit. Nah, yang bertambah juga adalah utang
PPH. Oke, kita klik PPH-nya ada 21. Oke, katakanlah terjadinya sama. Nah, karena ini nggak ada vouchernya, nggak apa-apa dikosongin, tapi dikasih nomor urut transaksinya. Oke, ini kelar untuk transaksi bulan Januari. Oke, masuk kita ke transaksi bulan Februari. Bulan Februari, kita taruh sini aja ya. Masuk transaksi nomor, ini boleh dilanjut 11, atau boleh juga diganti jadi nomor 1. Berarti kan dia transaksi pertama di bulan Februari. Kita nomor 1 aja lah ya. Berarti ini Februari. Oke, ini pakai dananya BLUD. Ini kita masukkan dulu transaksi kapitasinya bulan Februari. Kita terima misal di tanggal 17 Februari lah ya, 17 Februari. 4. Oke, dia terimanya di bank ya. Selalu ingat kalau di bank pasti kas di BLUD. Oke, dia adalah kapitasi. Pendapatan kapitasi. Oke. Kemudian berikutnya non kapitasi. Sama juga modelnya. Nanti nomor 2. Ini kita ubah dulu karena dia bulan 2 ya. Ini dulu kita rubah dulu karena dia bulan 2. Pokoknya nomor vouchernya sesuaikan ya. Karena sama, kita copy. Nah, ini non ya. Diterima tunai seperti biasa. Ini non cap ya. Oke. Sudah ya, sudah balan sama. Transaksi ketiga. Transaksi ketiga adalah kita ada terima jasa gironya ya. Ini kita nggak berurutan karena contoh saja ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu buat harus berurutan ya. Berdasarkan tanggal terjadi. Oke, jasa giro. (28 Februari 2024). Oke, ini kasih BLUD, ini adalah jasa giro. Oke. Kemudian transaksi keempat adalah belanja. Oke, ingat karena belanjanya ini kebetulan BLUD-nya adalah penggunaannya adalah tarikan tunai dulu dari bendahara, berarti harus selalu ingat bahwa ada penarikan seperti yang Januari tadi. Nah, seperti ini ya. Kita copy aja karena ini mirip. Ntar tinggal dirubah aja bulannya. Oke. Nah, di sini tinggal kita rubah menjadi Februari. Nah, dan Februarinya berapa? Tadi ini sama ini ya. Oke, ini cuma ngambil rumusnya aja, kita value, jangan lupa 1, 2, 3 biar nggak error rumusnya. Oke, ini biar cepat aja ya. Nah, misalnya ditarik segini, sesuai dengan jumlah dana kapitasinya, berarti katakanlah dia ditarik di tanggal 18 ya. 18 Februari 2024.
Oke. Kita terima nih dana kapitasi yang jadi piutang tahun kemarin ceritanya. Kita terima ya. Berarti ada penerimaan non kapitasi Desember 2023. Kita terima nih susulannya katakanlah ya. Katakanlah diterima tanggal 20 bulan 2 2024. Oke. Ini kita copy dulu aja di sini ya. Nanti ini sesuaikan dengan isi masing-masing puskesmasnya. Kemudian ini kita pilih karena di non kapitasi, berarti kita ambil aja yang ini ya, non kapitasi. Oke, berarti nanti kita harus ada jurnal koreksi atas piutang. Kemudian ada belanja modal. Oke. Belanja modal senilai 8.325 ya, termasuk pajak-pajaknya lah ini berarti ya. Kemudian di sini kita masukkan transaksi ke-8 ya. Anggaplah di tanggal yang sama belinya. Kemudian di sini berarti yang nambah adalah belanja modal. Dia laptop ya, berarti komputer ya. Kalau nggak salah namanya komputer. Ya, belanja modal personal komputer. Dia pakai uang bendara pengeluaran. Oke. Kemudian dari belanja ini ternyata bendara pengeluaran melakukan pemungutan pajak. Pertama PPN. Bendara pengeluaran melakukan pemungutan pajak atas PPN-nya. Jadi terima lagi nih bendara pengeluaran. Oke, kasnya nambah. Berarti di sini adalah utang PPN. Oke. Berarti kita masukkan nih transaksi yang sama. Kemudian transaksi ke-10-nya masih di tanggal yang sama, melakukan pemungutan atas PPh 22-nya. Oke, ini jurnalnya ya. Kemudian di sini kita masukkan yang terima bendara pengeluaran ya, ada bendara pengeluaran yang melakukan pemungutan. Berarti sini PPh 22. Oke. Berikutnya adalah transaksi. Jadi ternyata di bulan tersebut juga bendara pengeluaran melakukan setoran ya. Jadi ada pungut, ada setor juga gitu ya. Jadi ada setoran PPh 21 yang dipotong bulan Januari. Yang tadi yang di atas ya. Jadi dia baru dibayar di Februari. Nah, sebenarnya idealnya Bapak dan Ibu bayar PPh itu kalau peraturan perpajakan adalah tanggal 10 di tiap bulannya, ya. Jadi kalau kayak semisal bulan bulan Januari, berarti kalau dipungut berarti dibayar di bulan Februari tapi maksimal tanggal 10. Jadi kita anggaplah kita pakai tanggal maksimal, berarti ini 10 Februari ya. 10 Februari 2024. Ya. Jangan lama-lama Bapak dan Ibu ya, kalau udah pungut ini langsung dibayar ya. Nanti kena denda. Anggaplah ini kita pakai nomor vouchernya, kita pakai seragam dulu aja ya karena biar nggak lama. Setoran ya, kalau setoran berarti yang berkurang adalah kas di bendara pengeluaran sehingga dikredit, utang PPh-nya juga berkurang ya. PPh 21 ya. Oke, PPh 21 berkurang. Intinya yang kuning-kuning ini harus muncul ya Bapak Ibu ya, nomor akunnya ya. Kalau nggak muncul berarti inputan warna hijaunya salah gitu ya. Jadi si kuning ini adalah angka yang menunjukkan kalau yang si hijaunya benar gitu ya. Jadi kalau angkanya nggak muncul berarti yang hijaunya salah gitu ya. Kemudian ada juga setoran PPh tahun 2023. Jadi kita itu punya utang pajak ya, berdasarkan saldo audit tadi ada utang pajak nih ternyata kita yang belum kita bayar. Jadi ternyata bayarnya di bulan Februari. Mungkin ada uangnya baru di bulan Februari, misal gitu ya.
Atau harusnya sudah ada uangnya ya sebenarnya. Cuman baru bayar di Februari, anggaplah. Anggaplah kita bayarnya di tanggal yang sama juga. Ini standar pengeluaran. Kemudian di transaksi ke-13-nya juga kita bayar pajak lagi. Hanya penuh dengan pembayaran pajak lah kita ya. Oke, ini PPh 22. Berarti oke. Kemudian PPh 23. Terakhir adalah PPN ya. Informasi ke-15. Oke. Sekarang posisi transaksi kita sudah, anggaplah di sini contohnya cuma sampai bulan Februari aja, berarti bendahara pengeluaran telah menuntaskan saldo bulan Februari untuk inputannya. Nah, cara mengeceknya adalah kita ke menu utama, kita lihat di posisi neraca. Nah, di sini ada posisi selisih 8325 ya. Kenapa ya gitu ya selisihnya? Jadi nanti akan kita cari tahu. Yang pasti transaksinya sudah masuk karena posisinya sudah berubah ya. Ini sudah ada angka penambahannya dari tahun yang sebelumnya. Nah, di sini juga udah bergerak kan dia posisinya. Sudah tidak 117 lagi, sudah 132 ya sekarang ya. Kasnya ya. Kas bendahara pengeluaran juga sudah 53 juta. Jadi sudah ada perubahan. Kaca lajur kalau mau lihat, nah ini puntasinya. Oke, artinya sampai di sini bendahara pengeluaran telah selesai melakukan penginputan. Untuk melakukan koreksi seperti yang tadi 8325 ini, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Karena kalau masih ada ini berarti seperti instruksinya di sini berarti masih ada yang salah. Nanti kita akan bahas di video berikutnya.